selamat pagi semuanya. Baiklah, kita akan mulai tutorial kita pada hari ini. Kita membuka halaman webnya, kita pilih SAPBD. Halaman utama dari aplikasinya seperti ini. Kemudian kita akan login. Klik login di sebelah kanan atas. Dan kita masukkan user ID-nya, passwordnya. Kemudian kita akan mengklik login. Maka kita sudah masuk ke dalam aplikasinya. Kemudian saya akan mengklik sebelah kanan SAKD, pojok sebelah kanan atas. Muncullah halaman seperti ini. Kita anggaran kas ya. Yang pertama kita akan mengklik anggaran kas. Ada anggaran kas pendapatan, belanja langsung per kegiatan, terus ada penerimaan daerah, pengeluaran daerah. Kemudian dokumennya ada dokumen anggaran kas, dokumen anggaran kas SKPD. Kita coba anggaran pendapatan. Kita klik SKPD-nya. Kemudian SKPD-nya contohnya apa ya? Dinas Perhubungan lah ya. Urusannya perhubungan. Kemudian kita klik next, kita buka. Muncullah seperti ini. Ini belum loading ya. Muncul seperti ini, kita buka. Ini anggarannya ya. Retribusi pelayanan penyediaan fasilitas di lingkungan terminal, kemudian ada pelayanan ke pelabuhan. Coba kita bukain terminal. Untuk anggarannya itu ada 38 juta. Ini kita mau perinci per bulan, jadi kita bisa bagi 12. Kemudian kita klik situ ini, kita enter. Jadi akan muncul nilainya seperti ini per bulannya, anggarannya seperti ini, harusnya realisasinya seperti ini. Kemudian kita bisa klik simpan. Baik. Kemudian coba retribusi ke pelabuhan, dia 25 juta, bisa bagi 12, dapatlah nilainya 2 juta sekian per bulan untuk anggaran kasnya. Kemudian kita akan buka belanja langsung per kegiatan, misalnya periodenya 2021, perubahannya 1. SKPD-nya kita misalnya pakai BPKD ya. Terus urusannya keuangan, programnya program penunjang urusan pemerintah daerah, kabupaten atau kota. Kegiatannya administrasi keuangan perangkat daerah, misalnya kita pilih ini. Sub kegiatannya ada penyediaan gaji dan tunjangan ASN. Next. Kita klik next. Akan muncul seperti ini. Jadi ada kode-kode rekeningnya per kegiatannya seperti ini, ada belanja gaji, PNS dan lain sebagainya sampai ke bawah ya. Bisa kita coba. Kita akan mengklik tunjangan atau belanja. Kita belanja gaji pokok atau tunjangan aja deh. Misalnya kan seperti ini. Totalnya anggarannya ada itu kita bagi per 12, tapi nggak selalu harus dibagi 12 ya, karena mungkin anggarannya nanti ada beda-beda, entah nanti ada tunjangan apa gitu, jadi kan belum tentu dari setiap bulan itu bakalan sama. Kita keluar, harusnya sebelumnya tadi itu disimpan ya kalau misalnya kita itu. Kemudian coba ini untuk anggaran penerimaan pembiayaan, dia ada sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kerja, misalnya ada dananya segini ya, dananya ini bisa kita bagi 12 nih misalnya ya, dapatlah segini. Tapi ini sih disatuin aja di triwulan 2 itu pada bulan Juni, dibuat jadi 1. Kemudian kita bisa mengklik simpan. Kemudian kita bisa mengekskan. Simpan dulu ya. Baru X. Kemudian anggaran kasnya pengeluaran daerah. Dinas Lingkungan Hidup contohnya nih ya. Coba kita buka. Lingkungan Hidup. Next. Oh, tidak ada. Coba kita BKAD deh, urusannya keuangan. Oh, ada penyertaan modal, misalnya seperti ini ya.
ada 2M ya, kita bagi 12. Kalau misalnya mau per bulan ini dapatnya segini, tapi di sini sih dia dibuatnya di triwulan 2 sama triwulan 4 dipisah, 2M sama sisanya. Selanjutnya itu ada di dokumen anggaran kas, tahunnya, perubahan, kemudian SKPD-nya. Biasanya kita klik semua urusannya ya, kita buka. Dia akan muncul seperti ini, kita lebarkan. Jadi dia akan keluar untuk anggaran kas pendapatan, belanja, dan pembiayaan BPKAD selama tahun 2021. Dia sangat-sangat rinci ya per kode rekening per kegiatannya, seperti ini. Kita keluar. Kemudian yang terakhir itu dokumen anggaran kas SKPD. Jadi keduanya bedanya, ini perinci, per SKPD-nya ini gabungannya. Jadi semua SKPD ini sudah bisa kita lihat berapa anggaran kasnya. Ya, seperti ini. Dari ada 40 SKPD. Jadi semua anggarannya per triwulannya, total anggarannya per triwulannya, per bulannya sudah dapat kita lihat seperti ini. Ini dikelompokkan semuanya seperti ini. Baiklah, sekian untuk anggaran kas. Selanjutnya itu pendapatan, terdiri dari 3: penetapan, penerimaan, dan setoran. Penetapan ini ada pajak daerah, retribusi daerah, hasil daerah, lain-lain PAD yang sah. Kemudian ada pendapatan transfer, ini dari pusat ya. Terus bagi hasil pajak dan bantuan keuangan dari provinsi. Kemudian ada lain-lain pendapatan yang sah. Kita mencoba menginput ya, contohnya. Ini ada di pajak daerah. Kita tentukan dulu tanggalnya, tanggal berapa. Ini misalnya ya tanggal 1. Kemudian bulannya bulan Februari. Kemudian kita milih SKPD-nya. Ini kita pilih Bapenda aja ya. Kita pilih Bapenda. Kemudian untuk nomor penetapannya itu kita pakai 1, terus nomor bukti pendukungnya 1, terus ini tanggal jatuh temponya samakan dengan tanggal yang di atas, yaitu tanggal 1. Kemudian bulan Februari. Terus memonya ini kita pakai restoran. Ini contohnya ya, restoran. Kita akan menginput pendapatan restoran. Terus kita klik simpan, terus kita klik tambah, kita pilih ini pajak restoran dan sejenisnya. Kemudian nama sumber ini Bank Kalbar Nangapino. Kemudian untuk jumlah satuan ini sebagai pengali, itu kita ketik 1. Kemudian untuk harga satuannya misalnya 200.000. Oke, kita klik simpan. Jadi seperti inilah contohnya untuk penetapan. Kemudian setelah penetapan kita akan menginput ke penerimaannya. Kita klik penerimaan. Kemudian tadi itu kita kan pakai pajak daerah. Kemudian kita klik tanggal yang tadi kita input yang pertama, itu tanggal 1 Februari. Kemudian SKPD-nya itu Badan Pendapatan Daerah, Bapenda. Kemudian nomor buktinya 1, nomor ceknya 1, dokumen pendukungnya 1. Kemudian deskripsinya sama seperti yang awal tadi, itu restoran. Kita klik simpan, tambah. Dia akan muncul yang kita input pertama kali, itu 200, kita klik. Kemudian kita ketik lagi di sini itu 200.000. Kita simpan. Selanjutnya yang terakhir, tahap terakhir itu setoran. Jadi kita klik pajak daerah. Kemudian tanggalnya tanggal 1 bulan Februari. Kemudian SKPD-nya Badan Pendapatan Daerah.
nomor STS-nya 111, kemudian deskripsinya itu restoran. Simpan, kita klik tambah. Ini kita ambil yang di sisanya ya, 200. Dia akan muncul seperti ini. Kita ketik lagi 200.000. Kita simpan. Ini udah selesai ya tahap penginputannya. Kita ngecek apakah udah kita input atau belumnya. Kita lihat di setoran, terus kita lihatnya di daftar. Ini pilih yang pajak daerah. Terus ini tadi kita inputnya kan di Badan Pendapatan Daerah. Untuk satuan kerjanya Badan Pendapatan Daerah, kita klik tanggalnya, bulannya dulu lah biar enak. Bulan Februari, terus tanggal 1 sampai dengan tanggal 1. Oke. Jadi muncul seperti ini, berarti ini sudah kita input. Oke. Itu untuk formulir. Ini kita untuk mengecek buku kas umum. Kita misal lihat ya, Bapenda. Terus Februari. Coba buka. Muncul seperti ini kan, 200.000 yang kita input tadi. Oke, kita keluar. Kemudian ada buku pembantu. Kita coba lihat ininya, buka kosong seperti ini. Buku rekapitulasi penerimaan. Februari. Muncul. Nah, ini 200 ya. Terakhir tugas. Badan Pendapatan Daerah. Februari. Ya, muncul seperti ini. Ada formulirnya permintaan SPD, ini ada belanja langsung dengan pengeluaran pembiayaan. Kemudian kita coba belanja langsung ya, kita klik. Jadi kita kalau mau menginput SPD, kita pilih dulu tanggal SPD-nya, bulannya, tahunnya. Kemudian kita memilih SKPD-nya, SKPD kita apa. Selanjutnya kita pilih ini SPD-nya untuk bulan berapa. Terus nomor SPD kita isi, jumlah SPD-nya berapa. Penanda tangan ini sudah terinput otomatis, bendaharanya sudah. Untuk kebutuhan apa. Terus ada sejumlah ini untuk kebutuhan. Kita bisa ketik UP apa misalnya ya, GU bulan Januari misalnya nih, tentuannya apa. Terus kita bisa mengklik tombol simpan jika kita sudah selesai. Kemudian kita bisa mengklik tombol tambah, ada pilihan ini. Terus ada dokumen permintaan SPD, coba kita klik. Contohnya seperti ini. Ini masih kosong karena kita belum ada input ya. Jadi contohnya seperti ini bentuk dari formulir permintaan SPD. Ini untuk lampirannya. Kemudian coba kita bisa melihat atau mengubahnya. Jika ada kesalahan itu ada di daftar. Ini SKPD nya kita, terus dari tanggal berapa, bulannya coba kita buka. Kita klik buka, kemudian muncul seperti ini. Untuk keperluan GULS bulan September, coba kita misal kita ingin mengubahnya, apa yang kita ingin ubah, misalnya
untuk kebutuhannya. Misal kemarin salah rupanya kan, kita bisa mengubahnya. Terus ini per kegiatan-kegiatannya. Setelah kita misalnya mengoreksinya, kita bisa menyimpannya kembali. Dokumen permintaan SPD, coba klik. Kalau misalnya setelah kita isikan, dia akan muncul seperti ini, nggak kosong seperti awal tadi. Dia muncul seperti ini sampai totalnya, sampai sisa jumlah dana juga. Jika kita ingin mengeprint, bisa klik kanan. Terus ini lampirannya. Ini per kegiatan-kegiatannya sudah terinci seperti ini. Jika ingin print, klik kanan, ada pilihan print. Bisa kita pengeluaran, kita pilih tanggal, bulan, SKPD-nya, terus dari bulan berapa, nomor SPD, jumlah SPD, untuk kebutuhan, ketentuan lain-lain, misalnya GU atau UP atau apa, kita bisa memilihnya untuk kebutuhan apa. Terus kita simpan misalnya kan, terus view rincian dokumen SPD, bisa kita coba bentukannya seperti apa. Ini kosong karena kita belum ada input ya. Ini lampiran permintaan SPD nya seperti ini. Baik, sekian. Selanjutnya SPP, surat perintah pembayaran. Kita mengklik SPP, muncul halaman seperti ini. Kita misalnya UP, uang persediaan, dicoba ya. Jadi jika kita ingin menginput, kita bisa memilih tanggalnya, SKPD nya, terus referensi SPD, bisa seperti ini. Kita lihat ini SPD yang sudah diinput. Misalnya kita ingin memilihnya ini pada SPD yang mana, dia akan keluar seperti ini. Tanggal SPD nya udah keluar otomatis, jumlahnya juga otomatis, semuanya otomatis. Pemindah bukuan iya atau tidak, kita memilih sesuai. Terus kita nomor SPP nya kita isi sendiri, terus jumlah pembayaran yang diminta ini kita isi sendiri. Terus nanti untuk keperluannya kita buat keterangan apa ini kita simpankan. Terus kita bisa melihat SPP ini seperti ini, banyak rincian-rinciannya ya. Dia akan seperti ini, sisa dana SPD nya terus 1 TM, rincian SPP akan keluar, tapi ini nggak ada ya. Surat permintaan pembayaran, pengeluaran, pembiayaan, ringkasannya seperti ini. Terus ini rincian rencana penggunaan SPP. Kalau misalnya udah kita input, dia bakal muncul di sini. Ini belanja langsung GU, sama aja sih dia penginputannya. Kita milih GU yang sudah di SPD kan, bisa mengisi untuk kegiatannya, simpan, terus kita mengecek di sini, dia akan keluar seperti ini, sama seperti yang tadi. Coba untuk LS kita cek, ini agak beda ya, ini dia sesuai para kegiatannya, ada programnya, lebih rinci daripada yang tadi. Di sini penunjang urusan perintah administrasi keuangan, kegiatannya penyediaan gaji, terus referensi SPD, nanti terus kita simpan, kita tambah apa itu. Kita bisa lihat nih seperti ini, bentuk yang untuk ininya sama saja. Tekskan ringkasan, bentuknya sama,
pertanggungjawaban bentuknya juga sama kurang lebih. Kita klik SPP lagi, itu ada LS, coba kita yang LS ya, program. Sebelumnya kita pilih ya tanggal SKPD apa segalanya, terus kita urusan program kegiatan kita sesuaikan. Misalnya ini rekanan, jika kita ada rekanan ya, kita simpan, terus kita klik tambah, kita bisa melihat rinciannya di sini seperti yang lainnya sama. SPP. Jika coba kita pembiayaan, kita bisa memilih tanggalnya, SKPD-nya, terus rekanan nih. Kita bisa memilih rekanan kita yang mana, ketiga. Ini sudah otomatis. Terus kita bisa untuk keperluan apa kita simpan, tambah. Ini contohnya sama saja. Kita X-kan. Kemudian pada bagian kanan ini ada daftar, kita coba buka bulan Januari, coba buka, kita klik. Ini yang SPP yang sudah kita input, contohnya nih pilihannya seperti ini. Terus kita simpan jika kita sudah melihatnya. Ini SPP nya, coba kita buka. Sekian. Selanjutnya itu ada SPM, kita klik. Misalnya kan di sebelah kiri itu ada formulir SPM, ada belanja langsung itu ada UP, uang persediaan, GU ganti uang persediaan, TU tambahan uang, LS ada langsung, pembiayaan semuanya. Terus di sebelah kanan ini ada daftar, kita coba buka UP, uang persediaan, kita klik tanggal, misalnya tanggal berapa gitu ya, terus bulannya, terus SKPD nya kita pilih apa. Kemudian kita mengklik di sini itu untuk SPD yang telah kita buat, maaf SPP seperti ini SPP nya udah di SPM kan, jadi nggak bisa diklik lagi. Kita keluar. Terus kalau misalnya nanti kan ada pilihannya, misalnya nanti keluar, kita bisa langsung mengisi nomor SPM, terus memonya ini untuk apa, itu misal kita udah ketik, kemudian kita bisa menyimpannya kita klik simpan. Kemudian ini kita buka misalnya dokumen SPM nya, nah dia seperti ini bentukannya, seperti ini. Jika misalnya kita ada input, dia pasti akan ada di sini keterangannya, jumlahnya berapa, ada berapa potongannya, seperti ini. Kita keluar. Ini selanjutnya SPM. Ini belanja langsung GU misalnya. Tanggalnya seperti tadi sama, SKPD-nya apa, terus kita mencari untuk referensi SPP-nya. Nah, ini contohnya seperti ini. Kita misalnya mau mengklik mana, kita pilih. Kemudian nomor SPM, kita isi berapa, memonya apa, terus kita simpan. Jika kita coba LS deh, sama ya, menunya sama. Untuk kita pengisiannya kita bisa mengklik simpan, terus kita bisa melihat kita tambah dulu, nanti kemudian kita simpan lagi, kita bisa melihat dokumen SPM, dia akan keluar ya jika kita sudah ada yang input, tapi ini masih kosong. Kemudian kita ingin memperbaiki, kita bisa memilih daftar SPM ini, kita buka, kita cari yang telah kita input tadi, misalnya ya, kita pilih
misalnya DU bulan Maret. Misalnya apa yang kita perbaiki di sini. Kemudian setelah kita memperbaikinya, kita akan klik tombol simpan. Coba kita buka dokumennya ya, SPM. Kalau misalnya udah diinput, nah dia keluar bentuknya seperti ini. Jika kita sudah menginputnya, dia akan sesuai kode rekeningnya dengan belanja apa saja, totalnya, jumlah SPM-nya, dia akan seperti ini. Ya, coba kita buka lagi SPM. Jika kita ingin perbaiki, kita bisa di sini, atau kita ingin mengecek yang telah kita input, kita bisa melihatnya di daftar SPM seperti ini. Ini SPM pembiayaan LS. Jika misalnya ada potongan-potongan atas belanja atau kegiatan yang telah kita input, kita bisa melihat di sini. Ini kosong ya. Simpan, kemudian kita bisa mengklik tambah. Ini nggak bisa ya, karena kita belum menyimpannya, karena kita nggak ada yang input. Kemudian kita coba dokumennya, dokumen SPM. Jadi ini seputaran SPM, penjelasannya. Sekian. Surat perintah pencairan dana. Baik, kita akan mengklik menu SP2D. Itu ada belanja langsung, ada UP, GU, TU, dan LS. Sebelah kiri ini formulirnya. Kemudian ini bagian-bagiannya. Di sebelah kanan ini ada daftar SP2D. Kita akan memulai. Misalnya ini kita pilih UP. Kita pilih tanggal, bulan, dan tahunnya. Kita pilih SKPD-nya. Misalnya Satuan Polisi Pamong Praja. Ini contoh misalnya kalau kita udah menginput SP2D. Draftnya seperti ini. Kita melihat SPM yang kita pakai itu misalnya kan udah muncul seperti ini. Kemudian jumlahnya, sumber dana, nomor referensi, nomor SP2D, kegiatan, penatangan, terus memo ini kita ketik manual. Ini peruntukan SP2D nya untuk kegiatan apa, kemudian kita bisa memilih simpan. Kita misalnya pakai LS, tanggalnya, tanggal bulan. Ini contoh draftnya. Kalau misalnya kita udah selesai mengisi, dia akan muncul seperti di sini, seperti ini. Tapi ini masih kosong ya, karena kita belum. Ini contoh SP2D. Sama seperti yang tadi, kita mengetik juga manual, SKPD-nya kita pilih apa saja, terus juga referensi SPM-nya kita bisa menggunakan ini seperti di sini. Kalau untuk DPKD itu banyak, itu LS-nya, kita tinggal pilih yang mana untuk kegiatan kita. Ini kita ketik misalnya untuk peruntukan apa, misalnya ini saya sembarang ketik aja. Baiklah, kemudian kita bisa mengklik tombol simpan di sebelah pojok kiri bawah. Jika kita ingin perbaiki, kita bisa milih sebelah kanan, terus kita pilih SKPD kita apa, bulannya berapa yang ingin kita perbaiki. Misalnya kan kita buka misalnya bulan dari sini Mei, dia akan muncul
Jadi GU kita misalnya pilih ini GU bulan September atau mana ya, kita coba Mei aja deh. Ini misalnya kita apa yang ingin kita perbaiki, entah GU atau kita salah pengetikkan memonya atau bagaimana, kita bisa mengetikkan. Terus kita mau melihat nih, kan udah kita input, ini contoh draftnya SP2D. Jadi sudah tersusun, sudah terinput seperti ini. Ini total dari SP2D nya. Jadi kita bisa, misalnya kita sudah perbaiki, bisa kita klik simpan, simpan. Kemudian kita buka SP2D lagi seperti ini. Pembiayaan ini bisa kita buka. Contohnya pembiayaan bisa kita buka Januari ya, kita buka, ada penyertaan modal di PT Bangkal seperti ini. Kita coba buka draft, enggak usah deh. Jadi ini contohnya. Sekian tuh SP2D, penjelasan SP2D. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya itu SPJ, surat pertanggungjawaban. Kita mengklik SPJ, kemudian udah keluar seperti ini. Ada dia formulir pajak LS, ada formulir SPJ, ada GU sama TU, ganti uang persediaan sama tambahan uang. Kemudian ini untuk daftarnya, ada GU, TU, dan LS. Coba kita buka GU ya. Ini untuk menginput SPJ nya. Kita dapat misalnya kita dari tanggal, kita tentukan tanggal berapa, terus SKPD kita apa, urusannya misalnya keuangan ke BPKAD, kemudian program kegiatannya, programnya apa, program penunjang urusan pemerintah daerah, kabupaten atau kota. Kemudian administrasi keuangan perangkat daerah untuk kegiatannya. Terus untuk subkegiatannya penyediaan gaji dan tunjangan ASN. Ini kita pilih dengan ingkas pengeluarannya. Kemudian referensi SPD ini yang sebelumnya SPD yang sudah kita input. Kita akan pilih misalnya 12 November atau apapun yang sebelumnya SPD-nya sudah kita input. Ya, sini terus nomor SPJ-nya berapa, kemudian kita bisa mengisi untuk pembayaran apa, jadi kita atau belanja atau apa gitu kita input di sini. Kita ketik di sini ya. Kemudian kita bisa menyimpannya dahulu, terus nanti kita pilih ini untuk dari sumber dananya, ini dari apa, DAO, DAK, PAD, DBH, hibah, dananya, terus ini potongannya, terus kita bisa mengklik simpan. Seperti ini daftar SPJ nya, kita bisa ngecek misalnya nih ya, Badan Pengelola Keuangan, kita pilih bulannya September, buka. Mari kita buka seperti ini SPJ sudah diinput. Misalnya kita klik ini, itu contohnya, contoh SPJ yang sudah diinput. Terus ada kwitansi SPJ, bentuknya seperti ini ya, kwitansi pembayarannya. Kemudian kita keluar, ada kwitansi SPJ rinci seperti ini, bentuknya keluar. Kemudian ada kartu kendali kegiatan, ini tidak bisa ya, pada bagian ini. Kemudian kita akan melanjutkan SPJ nya ini, TU, tambahan uang. Sama aja pengisiannya ya seperti tadi. SPJ GU nya, bagian-bagiannya kita memilih kegiatannya apa, sumber dananya apa, potongannya, nanti kita simpan juga seperti itu.
kurang lebih aja kita peruntukannya nanti apa, bedakan antara GU dan TU. Terus kalau kita mau mengubahnya nih, kita bukanya di daftar, kemudian kita pilih bulannya, keluar seperti ini. Belanja, kita coba contohnya seperti ini nih. Jadi seperti ini, sumber dananya itu DAO, terus PHR kan ada potongan 10%, jadi ini ada potongannya seperti ini. Ini contoh kwitansinya. Kalau setelah kita input seperti ini. Baiklah, kita akan X nya. Kemudian di SPJ ini sama, biasa kalau untuk kita mau lakukan pelaporan keuangan, kita akan mengeceknya, nomornya nanti kita simpan. Terus kita bisa melihat di buku pajak apakah udah kita input atau tidak pajaknya di sistem. Kita buka, nah jadi akan muncul buku pajaknya seperti ini. Apakah kita meng-SPJ-kannya, apakah sudah kita input pajak, potongan pajaknya, dia akan muncul di sini. Kita bisa mengeceknya seperti ini. Nah, kita akan keluar, kita klik SPJ lagi untuk ngeceknya. Kemudian ada untuk pajak PPN nya sama aja. Terus kita melihat buku kas umum ini per bulan ya, misalnya Oktober, buka. Nah, seperti ini bentuk buku kas umum. Bila ada pengembalian juga nanti kemungkinan seperti pengembalian gaji itu akan muncul juga seperti dalam buku kas umumnya. Apakah sudah benar di jurnal, dia akan mempengaruhi BKU juga seperti ini. BKU, BPKED. Oke, seperti ini banyak, karena tadi saya anaknya dari Oktober, sepanjang bulan Oktober sampai November. Kita keluar, terus SPJ ini ada dokumen laporan pengeluaran fungsional. Ini kita akan mengeceknya bulan Oktober. Kita buka, jadi seperti ini ya bentuk SPJ fungsional ini. Jika kita ada pengembalian pada kegiatan pada tahun ini, itu akan masuk di kontra pos. Jadi seperti bagian yang terakhir itu ada laporan. Ini contoh-contoh bagian-bagiannya. Raja, ada laporan realisasi APBD, ada neraca konsolidasi, ada dokumen realisasi, dokumen untuk SP2D, laporan realisasi anggaran, laporan silpa, SIS. Ya, ini bagian-bagiannya di dalam laporan. Ada yang bagian pajak nih, ada buku kas umum pajak, daftar ini potongan, dokumen pajak per bulannya, per bulan rinci, dokumen pajak, SIM gaji, SKD, ada pemotongan gaji, peran ini contoh-contoh bagian-bagiannya dapat kita lihat bersama-sama. Penyetoran pajak, terus ada laporan belanja berbasis akrual, ada laporan operasional, LRA, neraca kabupaten. Jadi yang biasa sering saya gunakan itu laporan realisasi APBD.
Kita klik ya, laporan realisasi APBD. Untuk melihatnya, saya biasa memilih subrincian objek untuk melihat sampai ke detailnya. Kita buka misalnya itu Bapenda ya. Kita buka Bapenda, Badan Pendapatan Daerah. Kita lihat dari misalnya bulan Agustus. Kita buka Agustus 1 sampai 31. Dia akan muncul seperti ini. Kita besarkan ya, seperti ini. So, kita mau lihat ini yang bagian belanjanya, ini bagian pendapatannya. Pajak hotel, pajak daerah misalnya kan ada pajak hotel, sampai pada BPHTB itu untuk pajak daerah. Kita buka misalnya pajak hotel. Nah, ini kalau bisa seperti ini. Nah, ini kita bisa melihat rincian yang telah kita input di pendapatan sebelumnya itu. Seperti ini rinciannya per transaksi. Ini. Itu salah satu di laporan. Baiklah, mungkin sekian video tutorial mengenai aplikasi SAPBD. Terima kasih.